Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran bagian yang ketiga, materi kelas 8. Nah, akan dibahas di sini mengenai sudut segi N beraturan, mengenai sudut pusat dan sudut keliling serta hubungannya. Oke, kita langsung masuk ke sudut segi N beraturan. Kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 8 bagian. Maka dari gambar ini kita nanti bisa membuat segi 8. Ya, kita buat di sini, ini adalah segi 8. Ya, segi 8 dikatakan segi 8 beraturan. Kenapa? Karena panjang ini semuanya sama. Seperti itu. Nah, kemudian berapa besarnya sudut segi N beraturan tadi? Dalam hal ini adalah N-nya sama dengan 8. Nah, besar sudutnya berapa? Berapa derajat? Kita perhatikan. Sudut pusatnya di sini adalah 360 derajat dibagi N. Jadi besar sudut pusatnya adalah sama dengan 360 dibagi 8, sama dengan 45 derajat. Jadi masing-masing di sini besarnya adalah 45 derajat. Semuanya sama. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan pasti akan 360 derajat. Kemudian berapa besarnya sudut ini, ya, sudut ini besarnya berapa derajat? Ini semua juga akan sama besarnya, yaitu 180 derajat dikurangi 45. Kenapa? Besarnya sudut ini dengan sudut ini sama. Karena apa? Sama kaki. Berarti ini juga sama dengan ini dan seterusnya. Sehingga besarnya sudut ini sama dengan jumlah dari sudut ini ditambah sudut ini. Ya, artinya berarti sudut 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Ini 135 derajat. Nah, kalau kita tidak usah mencari dulu sudut pusatnya, maka kita bisa mencari besar setiap sudut segi N tadi dengan cara ini. Tapi kalau kita belum mencari ini, kita bisa langsung gunakan rumus ini. Sehingga kita bisa langsung mencari N-2 kali 180 derajat dibagi N. Ya, jadi besar setiap sudutnya. Kalau kita mau pakai rumus ini juga bisa. N-2, N-nya tadi adalah 8, jadi 8 dikurangi 2 dikali 180 derajat per N. N-nya 8 saya tulis kalian, sehingga 6/8 kali 180 derajat. 3/4 ya. 4-nya sederhanakan lagi dengan 180 itu berarti 45. Maka 3 kali 45 sama dengan 135 derajat. Nah, sama hasilnya ya. Jadi nanti kalau kita mencari besar setiap sudut segi N beraturan, ya, besar sudutnya akan sama dengan boleh gunakan rumus yang pertama, boleh gunakan rumus yang kedua. Hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan sudut pusat. Apa yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan menghadap pada sebuah busur lingkaran. Nah, kita perhatikan di sini. Sudut pusatnya ada sudut pusat A, O, B. Ini sudutnya. Ada sudut pusat B, O, C. Ini sudutnya. Ada sudut pusat
COD. Ini sudutnya. Ada lagi sudut pusat DOA. Ya, ini sudutnya. Jadi sudut pusat itu sebenarnya tidak hanya ini. Boleh juga disebutkan misalnya sudut BOD. Boleh juga. Itu juga gabungan dari ini juga merupakan sudut pusat. Ya, jadi 4 yang Bu Lucy tuliskan di sini adalah yang terpisah dan kelihatan satu sudut saja, gitu ya. Sebenarnya bisa BOD, bisa juga AOC, dan masih ada yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sekarang dengan sudut keliling? Nah, kalau sudut pusat tadi, sudutnya dibentuk oleh 2 jari-jari ya, oleh 2 jari-jari. Dan menghadap busur. Jadi ini jelas menghadap busur AD seperti itu ya. Nah, maka sebenarnya secara gampang boleh juga kalian katakan bahwa sudut yang berada pada pusat lingkaran. Jadi sudutnya ada pada pusat lingkaran. Sehingga kalau sudut keliling secara gampang kita boleh mengatakan bahwa sudutnya berada pada lingkaran atau keliling lingkaran. Ya, berada pada lingkaran, bukan di dalam. Kalau sudut pusat pada pusat lingkaran, jadi berada di dalam ya. Kalau ini sekarang sudutnya ada pada lingkaran dan terbentuk oleh 2 tali busur. Jadi AD tali busur, ya, AD ini tali busur. Kemudian BD juga tali busur. Ya, jadi kalau sudut pusat terdiri dari 2 jari-jari menghadap ke busur, kalau ini 2 tali busur yang juga menghadap ke busur ya. Nah, jadi pada gambar ini maka salah satu contohnya dari sudut keliling adalah misalnya ACB, ini sudut keliling ya. ACB, kemudian ada lagi yang lain yaitu ADB, ini juga sudut keliling. Kemudian ada lagi AEB, ini juga adalah sudut keliling ya. Ini sudut keliling juga. Nah, bagaimana hubungan ketiga sudut itu? Apakah sama atau tidak sama? Nah, kita sekarang akan lanjut ke hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang kita lihat sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dalam hal ini sudut pusatnya apa? Sudut pusat dari gambar ini adalah sudut pusat. Sudut pusatnya adalah sudut AOB. Ini yang berada pada pusat lingkaran. Ya, sedangkan sudut kelilingnya adalah sudut ABC. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudut pusat berarti pada pusat lingkaran, sudut keliling berarti pada keliling lingkaran. Ya, jadi ini sudut pusatnya, ini sudut kelilingnya. Nah, sekarang Bu Lucy akan buat garis bantu untuk melihat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Garis bantunya di mana? Ini garis bantunya. Nah, garis bantunya ini misalkan Bu Lucy kasih nama di sini D. Maka kalau kita perhatikan segitiga AOB itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi segitiga AOB sama kaki. Kenapa AOB sama kaki? Karena kaki-kakinya adalah merupakan jari-jari sehingga besar sudutnya sama. Maka besar sudut ini sama dengan ini ya. Jadi karena panjang sisinya sama sehingga kita sebut segitiga sama kaki, maka sudut-sudut yang terbentuk di kaki-kakinya juga sama. Misalkan di sini tadi X, berarti di sini juga X. Nah, berapa besarnya sudut AOD? Sudut AOD sama dengan berapa? Nah, kita perhatikan, ingat waktu kita bahas, waktu kalian belajar mengenai sudut
dalam dan sudut luar segitiga. Waktu kelas 7 nih ya, materi kelas 7 ya. Kalau misalnya di sini ada sudut besarnya A, di sini B, di sini C, ini P misalnya. Nah, P di sini merupakan sudut luar segitiga namanya. Sudut luar segitiga P ini akan sama besar dengan sudut A ditambah sudut B. Jadi sudut luar itu sama dengan jumlah dari dua sudut lain yang bukan pelurusnya. Jadi pelurusnya P itu C, yang kita jumlahkan justru selain yang pelurusnya. Jadi hanya A tambah B. Berarti kalau kita mau cari sudut A, O, D, cari yang ini saja, itu berarti sama dengan X ditambah X. Jadi ini X ditambah X, itu sama dengan sudut AOD. Jadi Bu Lucy tulis di sini X ditambah X, jadi sama dengan 2X. Nah, kemudian kalau kita mau perhatikan segitiga BOC. Ya, sekarang perhatikan segitiga BOC. Bu Lucy tambahkan di sini segitiga BOC juga sama kaki. Kenapa BOC juga sama kaki? Karena ini juga sama dengan ini karena sama-sama jari-jari. Nah, tapi besarnya sudut OBA dengan OBC belum tentu sama. Belum tentu sama. Maka Bu Lucy kasih nama saja di sini Y. Atau Bu Lucy ganti warna ya. Misalnya Bu Lucy kasih nama di sini Y, berarti di sini juga Y. Ya, maka nanti besarnya sudut DOC itu sama dengan Y ditambah Y atau sama dengan 2Y. Kalau di sini tadi sama dengan 2X ya, sudah ditulis 2X. Berarti besarnya sudut COD, Bu Lucy tulis di sini, sudut COD sama dengan Y ditambah Y sama dengan 2Y. Ya. Itu artinya kalau kita jumlahkan, ya kalau kita jumlahkan semuanya, jadi dari sini ke sini kita jumlahin, ya besarnya sudut AOC, kurang terang ya karena sama-sama hijau, Bu Lucy ganti yang ini. Sudut AOC itu merupakan sudut pusat yang merupakan jumlah dari 2X ditambah 2Y. Nah, ini sama-sama ada 2, Bu Lucy tuliskan X ditambah Y. Jadi sudut AOC itu sama dengan 2 dikali X ditambah Y. Ini merupakan sudut pusat ya tadi ya. Ini sudut pusat. Nah, sekarang kita perhatikan sudut kelilingnya sekarang. Sudut ABC. Sudut ABC di sini ternyata merupakan jumlah dari X dan Y. Jadi ABC sama dengan X ditambah Y. Nah, maka kalau kalian perhatikan hubungan dari keduanya, ya, hubungan dari ini, maka kita perhatikan sudut AOC ternyata 2 kali XY. Sudut ABC sama dengan XY. Sedangkan ini tadi merupakan sudut keliling. Ya, ini merupakan sudut keliling. Yang ini tadi merupakan sudut pusat. Maka kita boleh menyimpulkan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena apa? Sudut AOC ternyata 2 kali sudut ABC. Ya, jadi sekali lagi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, dengan catatan
ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Nih, perhatikan busurnya. Harus menghadap busur yang sama. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ya, menghadap busur yang sama. Gitu, itu diingat dengan baik ya. Jadi sekali lagi dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini tadi pertama tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka sekarang kalian perhatikan di sini ada sudut AOE. Ada sudut AOE. Ini yang merupakan sudut pusat. Sedangkan dikatakan bahwa sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nah, sehingga kalau misalnya sudut pusat AOE yang sama dengan 140 derajat misalnya. Ini kita misalkan saja. Maka besarnya sudut ADE, sudut keliling sama dengan 2 kali sudut ADE. Sehingga kalau misalnya kita mau cari berapa besar sudut ADE-nya, jadi sudut ADE-nya berarti sama dengan setengah dari sudut pusat. Sama dengan setengah dari 140 derajat. Jadi sama dengan 70 derajat. Ya, ADE berarti sama dengan 70 derajat. Seperti itu. Nah, masih ada sudut yang lain. Ada ECA atau ACE. Nah, berapa besarnya sudut ACE? Kita lihat. Sudut ACE sama dengan ACE-nya sama caranya. Setengah dari 140. Berarti sama dengan 70 derajat juga. Ya, sama dengan 70 derajat juga. Nah, bagaimana dengan sudut ABE-nya? Sudut ABE-nya bagaimana? Ini juga sama dengan setengah dari 140. Karena apa? Setengah dari sudut pusat berarti sama dengan 70 derajat juga. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ya, jadi artinya EDA, ECA, dan EBA semua menghadap busur BA. Kalau semua menghadap busur EA. Kalau kita perhatikan ya, gampangnya melihat ini yang harus sama. Nah, di luar ini pinggirannya ini harus sama. Kalau pinggirnya ini sama berarti menghadap busur yang sama. Entah itu sudut pusat ataupun sudut keliling. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama pasti sama besar. Ya, jadi sekali lagi sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Ya, oke. Dari sini kita sudah jelas bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dan besarnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Nah, sekarang kita akan melihat ini merupakan, kalau kita lihat gambarnya ini ada 4 tali busur. Yang satu adalah diameter. Nah, apa hubungannya ini? Jadi, kalau kalian perhatikan diameter itu berarti sudutnya 180 derajat. Jadi artinya di sini sudut pusatnya itu sama dengan kalau dibilang derajatnya 180 derajat, atau kalau sudutnya sudut AOB. Yang ini sama dengan 180 derajat. Ya, itu sudut pusat. Jadi mau dilihat dari sudut pusat
AOB baik dari sudut C maupun dari sudut D sama saja. Nah, sekarang berapa besarnya sudut ACB? Sudut ACB itu adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter. Diameter tadi sudutnya 180 derajat. Maka besarnya sudut ACB adalah setengah dari 180 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya, demikian pula dengan ADB. Jadi artinya Bu Lucy bisa kasih sudut siku-siku di situ ya. Nah, bagaimana dengan sudut ADB? Sudut ADB juga menghadap. Ya, ADB busurnya juga busur AB. Ini kalau digambar, kalau enggak lengkungannya ini, bagian tepi-tepinya AB, artinya busurnya busur AB. Berarti sama dengan yang di atasnya. Busurnya busur AB berarti setengah kali 180 derajat, berarti 90 derajat, yang juga merupakan sudut siku-siku. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut keliling yang menghadap diameter, ya, besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari sudut keliling, ya. Berikutnya kita akan lihat sifat dari segi empat tali busur. Nah, segi empat tali busur itu sebenarnya kalau digambar kita bisa lihat seperti yang tadi. Ini juga merupakan tali busur. Tali busurnya apa saja? AB, BC, CD, dan AD. Nah, dari keempat tali busur ini, maka kita akan melihat bahwa jumlah sudut yang menghadap pada setiap segi empat tali busur adalah 180 derajat. Artinya apa? Kalau misalnya sudut ini kita jumlahkan dengan sudut ini, maka sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Demikian pula sudut D kalau dijumlahkan dengan sudut B akan sama dengan 180 derajat. Itu juga merupakan sifat dari segi empat tali busur. Ya, jumlah sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Ada sifat apa lagi? Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka kita lihat ada 4 tali busur AB, BC, CD, dan AD. Dan di sini dibuat diagonalnya. Ya, apakah diagonalnya itu berada pada pusat lingkaran ataupun tidak? Ya, berada pada pusat lingkaran ataupun tidak, selalu berlaku bahwa hasil kali diagonalnya sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Jadi, kalau misalnya kita kalikan ini dikalikan dengan ini, nanti akan sama dengan jumlah dari hasil perkalian ini dengan ini. Ya, kemudian dijumlahkan dengan hasil perkalian ini dengan perkalian ini yang berhadapan. Jadi hasil kali kedua diagonalnya sama dengan jumlah perkalian dari sisi-sisi yang berhadapan. Gitu ya. Nanti kita lihat contohnya, contoh soalnya. Berikutnya, sekarang pada gambar yang sejenis dengan tadi segi empat tali busur juga berlaku pada bagian-bagian dari diagonalnya. Jadi kalau kita buat hasil kali dari penggalan diagonalnya, misalnya ini ya, ada diagonal AC dipotong atau di sini ada titik E.
perpotongan dari BD. Maka nanti ini kalau kita kalikan dengan ini ya, AE dikalikan dengan CE hasilnya akan sama dengan ini kita kalikan dengan ini. Ya, DE kita kalikan dengan EB atau BE kali DE. Ya. Jadi bisa dilihat dari sisinya, bisa dilihat dari penggalan diagonalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan melihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, dalam segi 10 beraturan, 10 segi 10 beraturan, hitunglah besar sudut-sudut berikut. Yang pertama sudut pusatnya. Tadi kita ingat kalau kita mau mencari besar sudut pusat, ya, maka sudut pusatnya tadi sama dengan 360 derajat dibagi dengan N. Nah, lihat di sini N-nya adalah 10. Berarti kita langsung sederhanakan saja. 36 derajat. Itu sudut pusatnya. Sedangkan setiap sudut segi 10. Nah, setiap sudut segi 10 ya, sudut segi 10-nya maka sama dengan, kita ingat tadi rumusnya, N-2 per N kali 180 derajat. N-nya sekarang 10, maka 10 kurangi 2 per 10 dikali 180 derajat. Ya, jadi sama dengan ini, boleh kita langsung sederhanakan saja ya. Habis, maka 10 kurangi 2, 8 dikali 18. Sama dengan derajatnya masih ada ya. 8 kali 8, 64. Simpan 6, 8 kali 1, 8 tambah 6, 14. Jadi setiap sudut segi N, segi 10 dalam hal ini adalah 144 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping diketahui sudut AOB, sudut AOB-nya itu adalah sudut pusat ya nak ya. Sudut pusat. Ini sudut pusat. Hitunglah besar sudut ACB. ACB itu sudut keliling. Misalnya X. Berarti kita ingat tadi bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Busurnya sama-sama AB. Berarti sudut ACB, sudut kelilingnya sama dengan setengah dari sudut pusat AOB. Jadi sama dengan setengah kali 80 derajat. Jadi sama dengan 40 derajat. Maka kita bisa simpulkan bahwa sudut ACB-nya sama dengan 40 derajat. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Pada gambar di samping diketahui sudut PRQ sama dengan 50. PRQ-nya ini sudut kelilingnya berarti yang 50. Kemudian hitunglah sudut POQ. Sudut POQ-nya berarti sudut pusatnya ini. Sudut pusatnya berapa? Berarti sudut pusat itu adalah sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, 2 kali sudut keliling. Ingat menghadap busur yang sama, maka busurnya sama yaitu PQ. Nah, kelihatan dari sini ya. Kalau ini sama berarti berlaku rumusnya. Tapi kalau tidak sama, pinggir-pinggirnya berarti tidak berlaku. Berarti 2 kali 50. Sehingga sama dengan 100. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa besarnya sudut POQ sama dengan 100 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang keempat. Pada gambar di samping diketahui besar sudut OAB 40 derajat. OAB berarti di sini yang diketahui 40. Kemudian hitunglah besar sudut OBA. Masih ada yang lain? Sudut AOB. OBA berarti di sini. AOB
AOB berarti di sini. Kemudian masih ada ACB. Ini juga ditanyakan. Oke, kita akan mencari sekarang. Yang pertama, yang A adalah sudut OBA. Kita perhatikan OBA tadi ada di sini, maka kita harus lihat bahwa ini merupakan segitiga sama kaki. Sudut OBA akan sama dengan sudut OAB. Karena apa? Karena sama kaki. Ya, karena sama kaki. Sehingga sama dengan 40 derajat. Gitu ya. Oke, yang berikutnya yang B sekarang. Sudut AOB. Sudut AOB. Sama dengan berapa sudut AOB? AOB adalah merupakan sudut pusat. Nah, karena tadi di sini juga sudah kita temukan 40 derajat, maka besarnya sudut AOB adalah 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 40 derajat. Jadi 180 dikurangi 2 sudut yang sudah diketahui. Sehingga sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Sama dengan 100 derajat. Jadi sudut AOB-nya sama dengan 100 derajat. Nah, sekarang yang C. Besarnya sudut ACB itu sekali lagi merupakan sudut keliling ya. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOB. Jadi besarnya sama dengan setengah sudut pusat AOB. Tadi AOB-nya sudah ditemukan sama dengan 100, maka dikalikan 100 derajat. Jadi sama dengan 50 derajat. Jadi kesimpulan kita bahwa sudut OBA sama dengan 40 derajat, sudut AOB sama dengan 100 derajat, dan sudut ACB sama dengan 50 derajat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 5. Pada gambar di samping, PQ adalah garis tengah atau diameter. Hitunglah sudut P, besar sudut P. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa sudut keliling yang menghadap ke diameter adalah 90 derajat atau siku-siku. Berarti karena ini diameter, karena PQ diameter, maka kita bisa simpulkan bahwa di sini siku-siku. Artinya apa? Sudut 3x ditambah 2x juga sama dengan 90 derajat. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa 3x ditambah 2x sama dengan 90 derajat. Sekali lagi, kenapa 90 derajat? Karena sudut R-nya sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Sehingga 3x tambah 3x juga 90 derajat. Kenapa? Karena ketiganya kalau kita jumlahkan harus sama dengan 180 derajat gitu ya. Sehingga 5x sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 90 dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut P. Sudut P berarti sama dengan 3x, berarti sama dengan 3 kali 18 derajat. 3 kali 8, 24, sisa simpen 2, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Jadi besarnya sudut P sama dengan 54 derajat. Nah, seperti itu. Oke, contoh yang terakhir. Sampai dengan nomor 6 ya. Pada gambar di samping, ya, gambarnya ini merupakan segi 4 tali busur. Panjang PQ-nya sama dengan 10 sudah ditulis. QR-nya 8. Kemudian SR-nya 9. PR-nya 15. PR itu yang ini 15. Kemudian QS-nya 12. QS-nya ini yang 12. Hitunglah panjang PS. Panjang PS ini ditanyakan. Nah,
tadi materi pembahasan kita tadi mengenai segi 4 tali busur, ada yang hubungan antara penggalan diagonalnya, ada yang diagonalnya. Yang diagonalnya adalah hasil kali kedua diagonalnya, berarti PR dikalikan SQ akan sama dengan hasil kali dari sisi yang berhadapan dijumlahkan. Jadi hasil jumlah dari sisi yang berhadapan berarti SR kali PQ. Ini kali ini. SR kali PQ. Kemudian yang ini dengan yang ini. Tambah PS dikali RQ. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal memasukkan angkanya. PR-nya sama dengan 15. SQ-nya 12. SR 9. PQ 10 ditambah PS-nya yang ditanyakan dikali RQ-nya 8. Oke, 15 kali 12. Cara ngitungnya boleh 15 kali 10 dulu 150. Tinggal ditambah 15 kali 2 30. Jadi 150 tambah 100 tambah 30 180. Sama dengan 9 kali 10 90 ditambah 8 PS. Oke. Pindah ruas ya yang 90 derajat 90 sehingga dikurangi 90 sama dengan 8 PS. Berarti 90 sama dengan 8 PS, maka PS-nya sama dengan 90 per 8. Sama dengan 9 dibagi 8 1, masih sisa 1. 10 dibagi 8 1, masih sisa 2. Berarti 2 per 8. 2 per 8 itu sama dengan 1/4 atau 0,25. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa panjang PS-nya sama dengan 11,25 cm. Oke, seperti itu penjelasan kita mengenai segi 4 tali busur, dan juga tadi sudah kita bicarakan mengenai sudut segi N, juga sudut pusat dan sudut keliling sudah selesai. Silahkan dipelajari. Jika ada yang tidak jelas, boleh tuliskan di kolom komen. Oke, pembelajaran kita pada sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan nanti kalau ada yang belum subscribe, klik subscribe dan like serta komennya. Oke, selamat belajar.